Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our e-learning program. Today, I would like to tell you about our reading skill. In reading skill, we need to learn 4 skill. Baik, pada hari ini bertemu lagi dengan saya Rahmat Fajri. Saya akan menjelaskan skill dalam membaca bahasa Inggris. Ada 4 skill yang perlu dipelajari dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah previewing dan predicting. Selanjutnya finding the main idea, scanning and making inference. Yang pertama, previewing and predicting. Most good readers spend a few minutes previewing before they begin to read. Previewing a book or article means looking it over to get a general idea of what it will be about. Orang atau pembaca yang baik adalah mereka yang selalu mempreview sebelum membaca. Preview artinya meninjau terlebih dahulu sebuah buku atau artikel sehingga kita dapat memahami kira-kira buku atau artikel itu menjelaskan tentang apa, atau ide yang akan dijelaskan dalam buku tersebut dan artikel tersebut adalah tentang berkaitan dengan apa. Previewing and predicting are strategies you can use before you read a text. A quick preview of the key element of text can be help you predict what it might be about. Jadi previewing dan predicting ini adalah strategi yang sangat baik yang bisa kita gunakan sebelum membaca sebuah teks. Meninjau lalu kita memprediksi kira-kira artikel atau teks tersebut akan menceritakan tentang apa. Lantas bagaimana caranya kita bisa mempreview dan mempredik dalam sebuah bacaan? Pertama adalah look at the picture and caption. Kita bisa melihat gambar dan hal-hal penting yang tercantum dalam teks tersebut. Misalnya di sini ada gambar orang bersepeda. Jadi teks ini akan menjelaskan kurang lebih tentang sepeda, dan di sini ada juga tahun per tahun sejarahnya sepeda. Jadi dari sini kita memprediksi kira-kira teks tersebut akan menjelaskan tentang sejarah bersepeda. Selanjutnya, cara mempreview atau meninjau teks adalah dengan melihat judul atau keyword judul dari teks tersebut. Di sini dijelaskan judulnya adalah The History of Bicycles. Jadi pasti teks ini akan menerangkan atau menjelaskan tentang sejarahnya sepeda, dan ada beberapa keyword. Keyword ini adalah kata kunci. Kalau di sini ada individuals, ada revolutionize. Jadi ada beberapa keyword yang bisa kita memandu kita untuk meninjau tentang isi bacaan tersebut. Selanjutnya, kita juga bisa membaca title atau heading dari setiap paragraf. Read the title and heading. Di sini adalah contohnya Kuberpedia Really Down Under. Kuberpedia adalah sebuah kota di bawah tanah. Jadi kita bisa bertanya kepada diri kita, what do you know about the title and the headings? Apa yang kamu ketahui tentang judul dan heading? Heading ini adalah maksudnya judul besarnya. Jadi setelah kita membaca Kuberpedia Really Down Under, kota bawah tanah, kita bisa baca judul besar. Sini ada 2. Yang pertama The Miners Arrive, selanjutnya Roach Edges. Setelah itu kita bisa bertanya pada diri kita, what do you want to know? Apa yang ingin kita ketahui dari penjelasan teks tersebut? Kurang lebih adalah bagaimana sebuah kota di bawah tanah dan dibangun, dan apa saja fasilitas atau hal-hal yang terdapat di Kuberpedia ini. Selanjutnya, kita juga bisa melihat foto, ilustrasi, dan grafik. Look at any photographs, illustration, or graphics. Sama, ask yourself,
Tanya dulu pada diri kita, what do the graphic show? Kira-kira grafik atau ilustrasi itu menggambarkan apa? Di sini contohnya adalah Australia, benua Australia. Terus di situ ada Cooperpedi tertulis. Lalu kita bisa memprediksi, how do they help you predict what the selection will be about? Kira-kira setelah kita pilih Cooperpedi ini, kira-kira Cooperpedi ini di Australia di bagian mana, dan kota bawah tanah itu bagaimana? Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mempreview atau meninjau sebuah tag. Setelah itu semua kita lakukan tadi, baru kita bisa memprediksi kira-kira ide apa yang akan dimunculkan atau informasi apa yang akan kita harapkan dari tag tersebut. Dengan begitu, kita bisa menghemat waktu untuk memprediksi isi dari sebuah teks. Baik, selanjutnya kita akan berpindah ke skill yang kedua, yaitu main idea atau ide pokok. Setelah kita tahu tadi apa yang diceritakan dari sebuah tag, lalu kita akan mengetahui ide pokok dari tag tersebut apa. The topic of an article refers to what the article is about. The main idea of an article goes one step further. The main idea include this topic and also what the writer want to say about the topics. Main idea ini termasuk juga topik dan apa yang ingin diceritakan oleh penulis dalam topik tersebut. Jadi dia sangat sentral karena ide pokok itu mengontrol semua ide yang ada dalam bacaan. Sebagai contoh, topik malaria, main idenya several ways to control malaria. Topiknya adalah malaria, main idenya adalah several ways to control malaria. Bagaimana dia ada dalam bacaan? Mari kita lihat. Berikut ini adalah the main idea of an article is usually stated in the first paragraph, often in the first or last sentence. Ide pokok dalam sebuah artikel atau bacaan itu umumnya terdapat di paragraf pertama atau biasanya terdapat di paragraf pertama, tapi kadang-kadang bisa juga di kalimat pertama dan kalimat terakhir, bahkan di paragraf terakhir juga bisa. Contohnya di sini, the battle against malaria. Main idenya apa? Malaria is a serious health problem, is leading cause of death in many countries. Ide pokoknya malaria adalah masalah kesehatan yang serius. Dia merupakan penyebab utama kematian di beberapa negara. Jadi di sini jelas terlihat bahwa ide pokok ada dalam kalimat pertama. Malaria is a serious health problem, is leading cause of death in many countries. Itu contoh yang pertama. Di baris pertama ide pokoknya. Sometimes it is stated in the last paragraph. Kadang-kadang dia ada juga di paragraf terakhir, which often summarize the article, untuk meringkas isi artikel. Jadi bahkan kalau di akhir paragraf dia akan meringkas isi dari keseluruhan teks. The main idea may be full a sentence or just a few words. Main idea dapat berupa kalimat yang utuh atau juga berupa frasa atau glosa. Tidak kalimat yang utuh, bisa kalimat yang utuh, bisa juga tidak. Baik, untuk sementara saya cukupkan. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut.